Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang apa itu antelmintik. Antelmintik adalah obat yang digunakan untuk memberantas atau mengurangi cacing yang terdapat dalam tubuh manusia maupun hewan. Sedangkan cacing adalah hewan yang memiliki banyak sel multiseluler dan memiliki bentuk yang simetris bilateral. Faktor risiko yang berhubungan dengan infeksi kecacingan adalah umur, jenis kelamin, sumber air bersih, serta faktor lingkungan seperti kelembapan pada tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cacing bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Awalnya, cacing keluar bersama feses dan terlepas ke lingkungannya. Selanjutnya, hewan ternak, contohnya sapi, memakan makanan yang telah terkontaminasi dengan telur cacing. Setelah itu, telur menetas menjadi embrio di dalam tubuh inangnya, yaitu sapi. Kemudian, embrio bergerak melalui darah menuju jaringan-jaringan lainnya pada tubuh inangnya. Setelah itu, manusia memakan daging mentah atau daging yang setengah matang yang telah terinfeksi oleh cacing tersebut. Skoleks cacing kemudian menempel pada dinding usus pada manusia. Dan setelah itu, cacing muda tumbuh menjadi cacing dewasa di dalam usus manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Utami, Stambu G701-18079 dari kelas C. Baiklah, saya akan membacakan obat yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama, bebendazole. Dosisnya itu enterobiosis 100 mg sebagai dosis tunggal pada orang dewasa. Mekanisme kerjanya, dia menghambat pembentukan mikrotubulis cacing secara selektif dan irreversibel, menghalangi penyerapan glukosa dan nutrisi lain dalam cacing. Farmakogenetiknya, absorpsinya diserap dari saluran gastrointestinal, distribusinya melalui saluran darah, otak, dan memasuki ASI. Metabolismenya itu secara luas di hati, ekskresinya melalui feses. Yang kedua, pirantelpamoat. Dosisnya yaitu 11 mg per kilogram pemberian oral. Farmakogenetiknya, absorpsinya, penyerapan di saluran gastrointestinal, kemudian metabolisme di hati secara parsial, distribusinya itu di jaringan tubuh, kemudian ekskresi 50% feses dan 50% lagi urin. Yang ketiga, NaCl fisiologis 0,9%. Dosisnya itu bersifat individual. Dosis lazimnya 100 mg per 70 kg berat badan. Kemudian farmakogenetiknya, dia injeksi nasal langsung masuk ke pembuluh darah. Kemudian mekanisme kerjanya, dia sebagai sumber air dan elektrolit tubuh serta meningkatkan diuretik obat dan efek alkali. Kemudian yang keempat, piperazine sitrat. Dosisnya itu 4,5 gram per dosis tunggal. Kemudian farmakogenetiknya, diabsorpsi melalui saluran gastrointestinal, distribusinya di saluran ASI, metabolismenya di hati, dan ekskresinya melalui urin. Mekanisme kerjanya itu, piperazine efektif melawan cacing dengan menghasilkan neurotot dari cacing yang akibatnya cepat. Pada percobaan ini, kita menggunakan obat antelmintik, di mana obat ini bekerja secara lokal pada gastrointestinal atau secara sistemik membasmi cacing dewasa maupun perkembangannya yang menyerang organ dan jaringan di dalam tubuh. Di sini kita menggunakan obat Conformex, di mana bahan aktif dalam ini adalah pirantelpamoat. Jadi di sini kita punya obatnya, dan di sini ada 1 ekor cacing. Langsung saja kita taruh ke dalam obatnya. Oh ya, sebelum dimasukkan tadi itu cacingnya sudah dicuci oleh NaCl fisiologis. Jadi sisa kita tunggu apa yang terjadi. Berdasarkan pengamatan, terjadi onset sekitar 2 menit 49 detik, di mana tubuh cacing itu terlihat kaku dan tidak bergerak meskipun diusik menggunakan kayu ini. Jadi seperti ini, terlihat kaku. Di mana obat ini itu sangat efektif sebagai pengobatan askariasis karena memerlukan waktu yang sangat singkat dan memberikan efek paralisis atau kematian pada cacing.